Alhamdulillah. Bapak terima kasih Tuhan buat Tuhan pada hari ini Tuhan sudah datang kepada tempat ini untuk memuji dan menyembah-Mu, juga kami akan mendengarkan kebenaran firman dengan firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kami dalam Tuhan yang siap menerima firman Tuhan sampai kita berkata amin. Salam. Salam. Nah, mana? Buka aja. Mengerti paten ini mana? Kipas sih. Lalu kipas sama paten. Ya malah mau mana? Kerasa. Kerasa. Kali jatuh. Urut aman aja. Pangan kipas sih. Mari kita membuka pada kita Galatia pasal ketiga. Berapa kali malah? Apa buat ditanya bisa? Galatia pasal ketiga ayat yang ke-17 dan 18. Yang cuma 1 dan 3. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jika apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru berjanjilah Allah telah memberikan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Amin. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu adalah berbicara tentang hukum Taurat atau janji. Di sini menjelaskan bahwasanya kita lihat bahwasanya sebelum hukum Taurat itu ada, maka itu sudah kepada Abraham mengenai datang juru selamat, yaitu adalah Yesus Kristus. Sebelum Yesus datang atau sebelum hukum Taurat itu juga datang, maka sebelumnya janji itu sudah diberitakan atau sudah disampaikan kepada Abraham yang pada waktu itu katakan Bapak seorang beriman. Karena ini disebutkan bahwasanya ya janji sebelumnya disahkan Allah dapat batal oleh hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu adalah penuntun sebelum sampai kepada kedatangan Kristus. Sebelum kedatangan Kristus, hukum Taurat itu digunakan untuk menuntun bangsa Israel ke jalan kebenaran, menuntun kepada bangsa Israel ke jalan kebenaran. Hukum Taurat itu adalah benar. Oleh karena itu bangsa Israel dituntun melalui hukum Taurat. Di hukum sudah ada, karena hukum itu memang datangnya berasal daripada kerajaan Allah itu sendiri atau datang daripada surga. Jadi apa yang ada di bumi ini sebenarnya sudah siap semuanya yang ada di surga sana. Jadi yang di bumi ini sebenarnya hanya mengopi atau sudah menjalankan saja yang apa yang ada di surga sana. Oleh karena itulah sini dijelaskan bahwasanya hukum Taurat itu tiba, janji tersebut sudah diucapkan terlebih dahulu kepada Abraham. Jadi sebelum hukum Taurat itu datang atau sebelum hukum Taurat itu digunakan untuk memerintah bangsa Israel untuk menuntut kebenaran, waktu itu itu sudah diucapkan sebelumnya kepada Abraham. Karena itu yang akan membawa kepada keselamatan yang sesungguhnya itu adalah melalui Yesus Kristus. Membawa keselamatan yang sebenarnya itu adalah melalui Yesus. Banyak pengorbanan, banyak setiap kita ada janji tersebut, dan akhirnya kita yang sampai kesampaian menerima janji tersebut, dan kita masih merasakan ini, kita yang masih merasakan setelah kedatangan Yesus Kristus ini. Jadi bagi mereka yang berada di bawah hukum Taurat pada waktu itu, di sini dijelaskan bahwasanya tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Jadi tidak dapat hukum tersebut batalkan daripada apa yang sudah dijanjikan oleh Allah melalui Abraham pada waktu itu. Karena di sini dijelaskan ayat yang selanjutnya, kalau melihat pada ayat yang ke-22, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya mereka iman dalam Yesus Kristus. Janji itu diberikan kepada mereka yang kaya. Jadi di sini jelas bahwasanya ketika hukum Taurat dibawa untuk
menuntun bangsa Israel kepada kebenaran, maka banyak sekali orang-orang yang berada di bawah atau di dalam kuasa daripada dosa, atau berada di bawah kuasa daripada dosa, oleh karena dia tidak sanggup mengerjakan daripada hukum Allah. Oleh karena itulah di sini dijelaskan hukum Taurat tersebut hanyalah menuntun saja, menuntun kepada orang pada zaman itu untuk sampainya Yesus Kristus hadir atau sampainya selamat itu lahir dalam dunia ini. Jadi hanya itu saja. Dan di sini tidak dapat dikatakan membatalkan apa yang janji yang sudah diucapkan dahulu kepada Abraham, yaitu berlaku sampai saat ini. Jadi hukum Taurat sudah digenapi, tetapi janji tersebut masih berlaku sampai saat ini. Karena apa? Karena di sini dijelaskan apa yang sudah dikatakan dan disahkan oleh Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Jadi itu lebih berkuasa karena apa? Itu adalah Allah sendiri yang turun. Kristus adalah juru selamat kita sendiri yang datang ke dalam dunia ini untuk menjadi janji tersebut, atau dia yang menjadi seorang manusia, dia yang menjadi manusia. Seperti itulah yang menjadi keyakinan kita sampai saat ini. Oleh karena itu dikatakan hanya diberikan kepada mereka yang percaya kepada Dia. Jadi janji tersebut itu bagi orang yang tidak percaya, maka mereka tidak akan mengerti janji itu seperti apa. Mereka hanya paham tentang hukum Taurat. Kalau diberi hukum Taurat, orang yang di luar Kristus pasti paham. Orang yang di luar orang yang di luar daripada janji tersebut, ketika diceritakan tentang hukum Taurat, pasti semua akan mengerti. Karena hukum Taurat ya kurang lebih dengan hukum yang ada di Indonesia saat ini, yaitu tentang ketika dia bersalah dia akan menerima hukuman, ketika dia berbuat jahat dia juga menerima hukuman. Itu sudah berlaku di Indonesia juga. Oleh karena itu di sini dijelaskan bahwasanya tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Jadi bagi mereka saja yang percaya, bagi mereka yang menerima atau yang terpilih, yang sebelumnya terpanggil itu adalah orang yang menerima, pastinya yang menerima tentang keyakinan janji ini. Karena ini berbicara tentang Yesus, berbicara tentang yang menjadi Yesus, yang menjadi manusia. Pasti orang tidak akan percaya. Mengapa Tuhan manusia, mengapa Allah adalah manusia, pasti tidak akan percaya kalau diberitakan ini kepada orang yang di luar janji itu. Jadi hanya mereka yang kalau kita memberitakan hukum Taurat, mereka pasti akan jelas dengan mudah menerima tentang hukum Taurat, tentang kebenaran hukum Taurat. Tapi ketika kita bicara tentang janji ini, maka mereka tidak akan pernah bisa memahaminya, bahkan malah menghina, bahkan Yesus sendiri aja malah dihina, apalagi kita yang percaya. Itu malah lebih parah juga, karena kita juga dikatakan akan dicaci, kita akan dihina, kita akan dianiaya. Itu sudah menjadi makanan orang-orang yang percaya kepada Kristus sejak dulu sampai saat ini. Itu masih terjadi sampai saat ini. Oleh karena itulah dikatakan sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Dikurung iman itu telah dinyatakan. Jadi semuanya berada di bawah tuntunan hukum Taurat pada waktu sebelum Yesus Kristus lahir. Itu sudah tuntunannya. Tetapi janji tersebut tetap berlaku. Oleh hukum Taurat itu datang, janji tersebut sudah tetap berlaku. Karena apa? Karena digenapi. Amen. Digenapi melalui Yesus Kristus, melalui Tuhan Yesus Kristus. Itu merupakan penggenapan yang sesungguhnya dia lahir. Dia harus lahir dan dia harus diberikan supaya apa yang disampaikan dahulu benar-benar terjadi. Oleh karena itu di sini dikatakan jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi pembenarannya berdasarkan daripada iman, karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Jadi kalau orang yang tidak percaya kepada Kristus, maka ya berarti bukan orang yang berada di dalam janji tersebut. Tidak akan pernah punya iman di dalam lingkungan tersebut, tidak akan pernah punya keyakinan kalau dia tidak terpanggil, kalau dia tidak terpilih. Karena apa? Karena sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada di bawah pengawasan penuntun lagi, tetapi kita berada di bawah iman itu tadi. Karena kita percaya tapi tidak melihat, itu merupakan sebuah keyakinan iman. Itu merupakan sebuah keyakinan yang sampai saat ini masih jadi dasar orang yang di dalam Kristus. Jadi dikatakan kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi itu karena iman, bukan karena hukum Taurat lagi. Jadi bukan bicara tentang hukum Taurat lagi. Ini kalau sudah masuk ke ranah ini, karena memang
Tapi dan sudah berada di bawah sudah dikatakan sebagai anak-anak Allah, tetapi itu semua karena iman, karena kita percaya. Amin. Kalau tidak percaya nggak mungkin disebut sebagai anak-anak Allah. Dan bagi orang yang tidak percaya, kita akan bukan bisa memahami mengapa masih ada Betul. anak-anak Allah lagi. Apakah ada Allah yang kecil dikatakan atau kita semua ini Allah? Nah, itu bisa menjadi pertanyaan bagi orang yang di luar Kristus. Oleh karena itulah semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ini yang paling penting, bahwasanya kita sudah dibaptis di dalam Kristus, tidak Amin. lagi di dalam dosa, tidak lagi berada di dalam hukum Taurat, melainkan sudah benar-benar di dalam Kristus. Karena kita dikatakan terpilih, kita adalah orang-orang yang diselamatkan bukan karena hukum Taurat tadi. Itu semua sudah tidak berlaku bagi orang-orang yang percaya, karena dikatakan tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Inilah yang Kristus lakukan bagi orang-orang yang percaya, bahwasanya dia mengikat atau dia menggapai seluruh daripada dunia ini untuk percaya kepada dia dengan keyakinan daripada iman tersebut. Amin. Karena tanpa keyakinan daripada iman, maka orang yang di luar daripada bangsa Israel tidak dapat percaya kepada Kristus, tidak dapat mengenal Kristus. Karena keyakinan iman tersebut adalah sebuah panggilan dan sebuah pilihan, bukan manusia, bukan berdasarkan perbuatan. Kalau berdasarkan perbuatan, maka hanya bangsa Israel yang diselamatkan, hanya bangsa Israel yang menerima janji tersebut, karena dari sana diterima janji daripada Allah tersebut. Nah, itu kalau berdasarkan daripada perbuatan, maka keselamatan tersebut hanyalah bagi orang Israel. Kalau berdasarkan hukum Taurat, maka keselamatan tersebut hanyalah bagi bangsa Israel. Tetapi oleh karena janji tersebut, maka seluruh umat manusia dikatakan tidak ada orang Yunani, tidak ada orang Yahudi, ini akhirnya dapat diselamatkan. Oleh karena kita mempercaya, kita memperoleh, kita menjadi bagian, atau kita sudah dipilih, sudah ditentukan Allah untuk menjadi bagian daripada janji tersebut. Jadi inti firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwasanya janji yang diberitakan ini sudah digenapi bagi orang-orang yang percaya, yaitu melalui kedatangan Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan dia mati, dia lahir dan dia mati dan juga bangkit bagi kita. Dan itu merupakan janji yang diberikan, dikatakan, dan jikalau kamu adalah dari Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah tersebut. Jadi memang kita sudah berada di dalam Kristus, dan kita tetap percaya sampai saat ini bahwasanya keyakinan kita tetap meyakini bahwasanya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Amin. Kita berdoa kepada firman pada pagi hari ini, biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan firman Tuhan, senantiasa menjadi pengharapan di dalam kehidupan kami. Kami silakan berdoa firman dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin.